diajarkan oleh Tuhan melalui berita firman ini, untuk kami senantiasa dikuat dan dimampukan dalam kami menjalani hari demi hari. Acara kami pada sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu sambil kami mohon ampun salah dan dosa kami. Amin. Silakan duduk. Diserahkan kepada pembawa ini sambil kita menyanyi dengan sayapmu. Sejenak kita berdoa, kita berdoa. Kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami pagi hari ini mengurus kelompokan baik DPP, penasehat, badan verifikasi, wilayah 1 sampai 7, badan-badan pembantu yang sudah hadir pada pagi ini. Tuhan, ada acara besar yang kami akan melewati di sepanjang hari ini untuk kelangsungan dari kelompokan. Kami serahkan acara ini ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan tolong dan mendasari segala sesuatunya. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami yakin dan percaya firman-Mu adalah fondasi dasar bagi kami untuk membangun kehidupan baik pribadi, membangun kehidupan berorganisasi, dan membangun kehidupan dalam pelayanan kepada Tuhan. Roh Kudus, tuntun kami, pimpin kami, biar apa yang kami lakukan memuliakan Tuhan. Pakai dan urapi hamba-Mu, setiap perkataan yang hamba sampaikan berasal daripada Tuhan. Terpujilah Tuhan, kami dengar firman mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini saya ambil di dalam kitab 1 Petrus pasalnya yang pertama, kitab 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-22. 1 Petrus pasal yang 1 ayatnya yang ke-22. Saya baca, Bapak Ibu Saudara, karena kamu telah menyucikan dirimu pada ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu
bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Puji Tuhan. Iroy kasih aman kasuban mampu. Pahinangan, pahamangan, pakakan, sek, kanan, buah waya. Tapi ya, karapi kasih aman kasuban mampu. Kita orang motor kasih yang karapi merasa. Puji Tuhan. Walaupun baru dapat contekan tadi sebelum acara dari Ramo, kita mau tanya, betul nggak ada bilang tadi? Aku sosmed. Puji Tuhan. Membaca ini, kami membaca deg-degan. Aku salah saudara ya. Puji Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera buat orang semua. Om tante-tante yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur kita berada di tempat ini. Dan kita percaya, kita yakin kehadiran kita menjadi kehendak Tuhan buat kita pribadi, terlebih kehendak Tuhan buat kemauan untuk pelayanan kita ke depan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari cerita ini saudara, kita mendapatkan dari ayat Alkitab ini kita mendapatkan tentang bagaimana kehendak Tuhan, ya, kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bahkan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ada sebuah cerita saudara. Jadi ini 3 orang, ya, waktu sedikit setengah curhat. Satu bilang begini, kita punya teman waktu kita lagi sakit, dia ada buat satu dia. Padahal ini 2-3, saya orang mau singgung dan 2-3. Cuma satu dua itu bagus. Satu bilang, Pak kita pengalaman Tuhan ada yang bilang, kalau waktu kita kurang, kita mau pinjam duit, tapi kalau ini cepat sekali. Jadi maksudnya, orang sekali. Tentu satu, kalau kita main, kita ke taman. Waktu kita susah, taman 3 taman itu 2 taman itu hilang sama kita. Orang susah. Artinya apa? Dari cerita ini saya dapat saudara, memang untuk membangun sebuah persahabatan, pertemanan, kekeluargaan itu udah gampang. Kali ini panitia MPA mengambil tema sesuai dengan semua yang kumaukan. Yang ada di depan. Makassar tahun 2, Makassar. Saudara-saudara dikasih Tuhan, tema ini memang sangat relevan dengan kehidupan kita sebagai kawan-kawan. Sangat relevan. Dan bahkan setelah saya pelajari, ya kita tidak tahu bagaimana asal usul sehingga tema ini dapat. Tapi saya yakin orang pendiri-pendiri atau yang mendapatkan tema ini pasti itu tema yang jauh-jauh datang. Pasti. Karena sangat relate. Atau ayat ini atau tema ini itu basicnya dari Alkitab. Yang seperti yang kita bacakan. Sekali lagi saya bacakan. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan. Dalam bahasa Yunani kata kasih persaudaraan dia pakai kata phileo, ya, kasih bersaudara. Nah, kata mengamalkan di sini saudara dalam terjemahan bahasa Inggris dia pakai 2, ya. Pertama, kasih dia pakai kata saya ambil bahasa Indonesia saja, diartikan sebagai kasih yang tulus. Yang kedua, kata kasih di sini mengamalkan di sini, mengamalkan itu berarti mempraktekkan dengan ketulusan. Dan yang kedua, ya kata mengamalkan itu tidak ada unsur pura-pura. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dasar dari persaudaraan sesama kawan-kawan adalah kasih Kristus. Nah, di dalam kasih Kristus ini, di dalam cinta kasih Kristus ini, ada beberapa hal yang saya dapat. Pertama, kalau bicara kasih, pasti tulus. Amin. Kalau kasih berarti tulus, bukan modus. Bukan ada tuh kasih
sepertinya mengasihi, tapi modus. Ya, istilah sekarang modus. Kasih tulus, kelihatan tulus, tetapi ada muatan-muatan politik. Nah, kalau seperti ini saya percaya masa kawan itu tidak akan terwujud. Dan ini sangat dibutuhkan di dalam kehidupan kita berpengalaman. Yang kedua, ya, saya singkat saja. Yang tulus itu berarti sungguh-sungguh dan bersih hati, benar-benar keluar dari dalam hati yang jujur dan sikap yang jujur. Itu namanya tulus. Selanjutnya, ya, dalam kasih persaudaraan dalam berkeluarga yang perlu kita terapkan adalah melayani, bukan dilayani. Amin. Kalau orang mau dilayani, saya percaya orang bisa menyerah dari keluarga. Kenapa kalau masih bisa eksis? Karena melayani. Bukankah berkeluarga itu identik dengan pengorbanan? Betul? Orang 1 tahun minimal itu 2 kali kegiatan. Minimal. Apalagi tahun ini, tahun lalu ya, acara food dan Natal. Baru tahun ini Paskah 2. Setiap kegiatan itu jadi besar. Ada masih ada ketua panitia. Mantan ketua panitia. So mantan supaya jadi jangan lupa. So mantan ketua panitia supaya terus ya. Itu acara bukan acara yang murah. 2 kegiatan ini sudah terbukti dan sudah terlihat hasilnya. Itu semua bisa berhasil, pertama karena Tuhan, kedua karena ada duit. Biar rencana cita-cita setinggi langit. Kalau orang bakal bilang menangan mungkin rencana apa ya jadi. Nah, saudara saya mau tanya, kira-kira boleh dapat kumpul 100 juta per bulan? 240 juta 2 acara ini. 3 acara. Tangan dulu. 240 juta untuk 3 acara dengan berbagai macam materi acara. Doi dari mana sih? Coba tanya Pak. Doi dari mana sih? Saya percaya ketua yang ada jalan naik turun perusahaan kasih proposal untuk tingkat dana CSR di sana. Nah, itu doi dari orang. Betul? Ya. Dan ini Alkitab katakan melayani. Kalau yang begini kita percaya konvensi ini terima aja di ketua ketua panitia. Belum sekarang. Sudah ada yang menerima. Tetapi karena saya percaya ada cinta kasih yang di dalamnya ada poin yang kedua yang saya katakan kita mau melayani. Tak mudah. Saya tahu, ya, dalam kemauan itu tidak mudah. Melayani kemauan itu tidak mudah. Paling tidak kita sebuah periode ada di PBB. Semua lagi pasal khusus. Itu periode. Ya, walaupun ya periode lalu saya ingat tahun 2022 saya pernah masuk dalam bakal calon ketua umum saya. Dia lagi pernah saudara ya. Walaupun tidak jadi masuk pernah bakal calon ketua umum. Betul dong? Betul. Penasihat yang kasih usul kita loh saudara. Bukan penasihat yang kasih usul. Jadi biar kita jadi sampai mati kalau boleh dibantu tulisan bakal calon ketua umum. Haleluya. Ya. Dan itu bangga. Kita bangga.
Indonesian Idol, sudah pasti dapat bisa. Martes saudara dulu, pendeta menyanyi jangan saudara ya. Ada satu pendeta bilang begini, kalau saudara lagi ada masalah, menyanyi keras-keras, menyanyi keras-keras. Dengan demikian saudara akan tahu ternyata suara kita lebih parah daripada masalah kita. Saudara sudah dikasih Tuhan. Yang ketiga, apa yang saya tangkap dari cinta kasih atau tulus hati, cinta kasih yang tulus di dalam Alkitab di 1 Petrus pasal 2 atau dalam masa tahun baru masa tahun. Yang kedua, yang ketiga adalah mengampuni, bukan dendam. Mengampuni, bukan dendam. Memaafkan, bukan memusuhi. Biar lu kesepian. Itu bahasa yang sering kali muncul. Wahai manusia, sabar sih ya. Kalau mau ingat dengan wah, saudara di sini banyak senior yang mau menikah anak. Mungkin kadang-kadang orang Yuri, Max, mungkin cara mengarahkan ya orang tua harus begitu. Kemudian orang muda-muda suka salah, kalau tipis perasaan meraju. Tapi puji Tuhan di sini hari ini nggak ada. Cawana sekolah mesulu. Amin. Amin. Kita maju bersama Tuhan. Karena ini adalah wujud dari kasih. Kasih itu adalah salah satunya adalah mengampuni. Dan itu adalah merupakan ini tema ini. Bagaimana kita bisa mengampuni? Kalau kasih. Yang terakhir, yang penting juga saudara, di dalam cinta kasih. Saya baca sekali ayat ini saudara ya, 1 Petrus 1 ayat 2. Kamu telah menyucikan dan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan, mengamalkan kasih persaudaraan dengan tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Amin. Mengasihi dengan segenap hati. Mengasihi dengan segenap hati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah wujud sebagai orang percaya. Bukan cuma karena kemauan orang saling mengasihi. Udah. Saya percaya ini identitas sebagai orang Kristen. Identitas sebagai orang percaya, yaitu saling mengasihi. Buat apa kita nyanyi? Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Nah di sini ada rasa yang tidak sesuai dengan perkataan. Buat apa kita menyanyi? Aku mengasihi Engkau Yesus, tapi kita sudah melihat sampai Tuhan datang ke orang sana. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan, maka implementasinya, wujudnya adalah orang mengasihi sesama. Lebih lagi, orang pasti akan mengasihi umat Tuhan. Amin. Orang pasti akan mengasihi umat. Dan saya berharap ya ini pesan ya, karena bagi saya ini penting untuk disampaikan. Sementara akan ada ketua umum yang baru, siapapun dia, ya, siapapun dia akan ada ketua umum yang baru. Pertama, ketika ketua umum yang baru sudah terpilih, yang pertama yang saya harapkan sesuai dengan tema ini, orang dukung sama-sama. Amin. Amin. Jangan biarkan ketua umum terpilih berjalan sendiri. Karena pengalaman dulu-dulu, yang pas itu kalau tersinggung jasa. Waktu lantik, lengkap susah. Haleluya. Tapi setelah lantik, rasa-rasa sebelum tanda sudah muncul. Kita ingat sekali waktu pertama kali kita jadi ketua bidang perohanian
dalam kondisi yang senang tetap harus satu. Itulah wujud dari mengasihi. Dan saya percaya orang semakin kompak, semakin satu hati, baik di senang maupun di susah. Amin. Mau bekerja, siap bekerja. Jadi betul terpilih siapapun ya, ini orang-orang sudah siap bekerja. Jadi berarti siapapun yang terpilih pasti supportnya akan lebih dahsyat daripada pemilihan sebelumnya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Demikian firman Tuhan yang dapat saya bagikan. Biarlah dasar dari rapat kita adalah kita saling mengasihi, kita saling menghargai dan saling menghormati sebagai sesama orang kawan Tuhan. Tuhan berkati kita tunduk kepala dari kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami percaya menjadi dasar untuk kami melangkah dalam rapat MPR hari ini. Kami mendasari bahwa firman-Mu adalah segala-galanya. Dan ketika kami akan memutuskan segala sesuatu, ada firman yang kami ingat, mempraktekkan, mengamalkan akan kasih Tuhan itu di dalam firman kita, di dalam firman kami sebagai orang-orang yang percaya. Terpujilah Tuhan, kami sudah mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, dan sambil memberikan persembahan kita menyanyi bersama-sama Ku Berbahagia Yang Tertentu. Bapak Ibu, karena kita akan sekaligus dengan doa tutup doa berkat, saya kita berdiri semua. Untuk kepala, terima kasih, terpujilah Tuhan Yesus yang baik, yang sudah menolong sampai pada saat ini acara ibadah untuk rapat perwakilan anggota
Semua terjadi karena kemurahan Tuhan. Kami telah memuji Tuhan, kami mendengar firman menjadi rema kekuatan pengharapan dasar bagi kami untuk menjalani organisasi kemampuan yang kami cintai. Kami sudah memberikan persembahan, pengorbanan kami tidak sia-sia. Kami percaya Tuhan masih balas berkat lipat kali kali. Berdoa untuk rapat, acara rapat sebentar, dan musyawarah perwakilan anggota. Pada hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mulai dari pimpinan rapat, peserta rapat, biarlah Tuhan tolong berikan hikmat, ketenangan hati, kedamaian, agar antusias serta pada dalam bermusyawarah untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang terbaik. Semuanya akan dipergunakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bakal kepengurusan pemilihan ketua umum sebentar kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah persiapkan orang yang terbaik untuk memimpin kemampuan ke depan. Kami percaya Tuhan yang pilih, dan Tuhan tidak akan pernah salah dalam menentukan Tuhan siapapun dia yang akan terpilih nanti. Doa hamba-Mu, biarlah kami semua diberi hikmat, diberikan kekuatan, kemampuan, kebijaksanaan, supaya orang memilih ketua umum terpilih, maka nanti akan terbentuk pengurus yang baru, dan pengurus yang akan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, dan Tuhan dipuji dimuliakan. Terima kasih Bapak, pimpinan rapat, peserta rapat diberkati oleh Tuhan. Kalau masih ada rekan-rekan kami yang masih dalam perjalanan, Tuhan tolong hantar mereka, timbangkan di tempat ini dengan selamat. Sama-sama kami beribadah, sama-sama kami memuliakan Tuhan, sama-sama kami akan mengadakan musyawarah, dan sama-sama kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, terpujilah Tuhan, inilah sembahyang kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu terimalah berkat. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat rahmat anugerah Tuhan Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus Putra yang tunggal, sukacita penghimpunan damai sejahtera Allah Kudus menyertai kita semua hari ini dan sebagai sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Bapa, terima kasih.
dulu. Selanjutnya kita ikuti laporan dari Ketua Panitia, Bapak Alendra. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian. Terima kasih atas waktunya. Saya mengatasnamakan panitia menyambut dengan sukacita Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dalam acara musyawarah perwakilan anggota yang ke-19 di tahun 2026. Jadi kami panitia juga pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pimpinan Pusat yang telah mempercayakan kami sebagai panitia dalam penyelenggaraan MPH yang ke-19 ini. Pada kesempatan ini kami ingin melaporkan persiapan terkait dengan pelaksanaan MPH ini, di mana untuk kepanitiaannya sendiri melibatkan beberapa anggota dari wilayah-wilayah dan badan pembantu. Yang kedua, juga dalam kepanitiaan ini kami juga dibantu atau juga disupport oleh pengarah, karena memang di SKDPP itu ada beberapa individu yang ditetapkan sebagai pengarah. Karena memang kami sebagai panitia membutuhkan masukan, membutuhkan support dari Bapak Ibu, termasuk beberapa senior yang ada di pengarah. Demikian juga kami banyak disupport oleh penasehat dalam mempersiapkan MPA ini. Tentunya dalam pelaksanaan nanti dari pagi ini hingga siang nanti, mungkin kalau masih ada hal-hal yang belum baik, mudah-mudahan itu masih bisa, mudah-mudahan itu tidak mengganggu atau mengurangi pelaksanaan MPA pada sepanjang hari ini. Dan juga kami panitia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang telah membantu kami panitia baik dalam dukungan dana maupun ide dan gagasan. Karena kami yakin tidak semua bantuan atau support itu hanya dalam bentuk materi. Ide dan gagasan itu juga tak kalah penting dibandingkan materi. Jadi itu yang membuat kami panitia sangat yakin dan percaya bahwa persiapan nanti akan disupport dan dibantu oleh pihak-pihak yang mungkin lebih expert atau lebih mempunyai pengalaman dalam pelaksanaan MPA. Yang terakhir, saya sama ketua juga mengucapkan terima kasih atas bantuan dari DPP untuk dana, karena jumlah bantuan dari DPP yang diterima oleh panitia hampir 50% dari anggaran yang ditetapkan oleh panitia. Jadi kembali untuk DPP kami mengucapkan terima kasih. Dan yang paling terakhir, saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia, karena memang kami dalam konteks mempersiapkan acara ini tidak panjang waktunya, karena kami juga harus menunggu terakhir acara pasca itu selesai lebih dulu, baru kami mulai mempersiapkan acara ini, termasuk di dalamnya pengumpulan dana. Demikian mungkin saya rasa laporan kami dari panitia. Selamat mengikuti musyawarah perwakilan anggota buat Bapak Ibu. Kiranya rapat ini berjalan dengan baik, rapat ini boleh sukses, dan kita bisa mendapatkan pemimpin kemampuan yang tadi Pak Menara sampaikan, melayani, bukan untuk dilayani. Terima kasih.
Shalom terpuji dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi untuk kita semua. Yang saya hormati Badan Penasehat yang saat ini hadir, Om Ramo, kemudian Om Yori, Om Max, siapa lagi? Baru 3 ya. Yang saya hormati pimpinan wilayah dan badan pembantu yang sudah ditugaskan oleh masing-masing wilayah dan badan pembantu sesuai surat mandat yang sudah disampaikan ke panitia. Kemudian yang saya hormati segenap peninjau yang hadir pada pagi hari ini, rekan-rekan Dewan Pimpinan Pusat yang sudah hadir pada pagi hari ini. Bapak Ibu, perjalanan kemawangkoan 4 tahun ke depan bahkan seterusnya akan ditentukan hari ini. MPA pada hari ini adalah hari yang bersejarah untuk kemawangkoan untuk menapaki perjalanan waktu 4 tahun ke depan dimulai hari ini dari Depok. Kenapa saya sampaikan demikian? Tadi sudah disampaikan di situ oleh Gembala Bobi dalam saat ibadah tadi, kemudian ketua panitia sudah sebut juga bahwa kita akan memilih ketua umum, next ketua umum. Tetapi Bapak Ibu, yang sangat penting dari itu semua juga adalah kita akan melihat anggaran dasar anggaran rumah tangga, program kerja kita bersama sebagai dasar bagi DPP, bagi warga kemawangkoan untuk menjalankan organisasi ini ke depan. Pijakan dari pengurus DPP apa? Anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Nah, hari ini memang cukup melelahkan untuk kita semua. Yang tentunya memang saya sampaikan, perjalanan 4 tahun ke depan akan dimulai hari ini. Tentu harapan kami sebagai Dewan Pimpinan Pusat, mari kita sama-sama sukseskan impian ini dari pagi, siang hingga malam nanti. Kalau untuk urusan dapur dengan panitia sudah sampaikan ke DPP, mereka sudah siapkan snack pagi jam 10, makan siang ada, snack sore ada, bahkan kalaupun sampai malam mereka sudah siapkan makan malam. Tepuk tangan untuk panitia. Luar biasa kerja panitia. Terima kasih untuk Pak Alem dan tim, Pak Karo dan rekan-rekan panitia, Rola dan yang lainnya yang sudah mempersiapkan semua ini. Tentu ini menjadi suatu sejarah lagi bahwa panitia MPA akan lanjut ke panitia pelantikan. Jadi, tepuk tangan ya. Ya memang Bapak Ibu, tanpa mengurangi rasa hormat dari DPP, Badan Penasehat dan Verifikasi, dalam rapat koordinasi minggu kemarin kami di Depok di tempat ini, kami sudah sama-sama memutuskan untuk panitia ini akan lanjut ke panitia pelantikan. Kenapa seperti itu? Karena pengurus baru akan terbentuk nanti setelah formatur dan bersama-sama 2 orang akan menentukan. Jadi rasa-rasanya pengurus baru kalau harus menunjuk orang masih bingung. Nah, karena saya dan kami sebagai DPP saat ini kami sudah sepakati bahwa tim yang bekerja hari ini, panitia MPA akan berlanjut sampai panitia pelantikan. Ya, saya tidak tahu kalau sampai nanti diperpanjang lagi panitia pun, ya biarkan Tuhan yang bekerja, ya. Kalau kita hanya berharap, tapi Tuhan yang bekerja semua. Sekali lagi dari kami seperti itu saja. Nanti berkembang dalam MPA nanti tentu banyak hal yang akan kita sampaikan, akan kita bahas hari ini. Harapan kami DPP, mari kita ikuti MPA ini dengan penuh serius, ya, santai serius, tapi menghasilkan sesuatu yang terbaik untuk perjalanan kemawangkoan 4 tahun, bahkan ke depannya organisasi kita akan langgeng long ride sampai kapanpun. Demikian yang saya sampaikan.
dengan resmi musyawarah perwakilan anggota ke-19. Tuhan beserta kita sekalian. Bapak Ibu, kita berdiri dengan sikap sempurna, kita menyanyi Mas Kawan-Kawan akan dipimpin oleh Ibu Nini. Bapak